Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah menasihati kepada kita semua di dalam sebuah hadis, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i. Wajib kepada kalian semuanya untuk duduk-duduk bersama para ulama dan mendengarkan nasihatnya orang-orang yang bijak. Jadi kalau kita ini duduk-duduk dengan para kiai, dengan para ustadz gitu ya, dengan para alim ulama, maka sejatinya orang-orang yang alim, yang memiliki ilmu yang banyak, dengan para kiai-kiai yang memiliki ilmu yang sepuh gitu ya. Sepuh itu artinya ilmunya banyak begitu. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan banyak manfaat. Bagaimana tidak, Wong? Kalau kita ini sedang punya masalah, kemudian mendengarkan nasihat dari kejernihan batin para kiai-kiai yang sepuh itu, maka kita akan mendapatkan kelonggaran hati gitu. Kenapa? Karena nasihat yang beliau keluarkan itu menggunakan pendekatan batiniah yang jernih. Tetapi kalau kemudian yang memberi nasihat kita ini kebanyakan makan gitu ya, orang yang tidak pernah prihatin, maka baru disampaikan nasihatnya itu susah sekali untuk bisa masuk di hati seseorang. Maka orang itu akan sangat mudah menerima nasihat orang lain kalau yang memberi nasihat itu memiliki hati yang jernih, sehingga bahasa Jawanya itu nasihat yang dia berikan bisa menembus relung hati yang paling dalam karena niatan yang baik itu. Maka menjadi sangat penting kita dianjurkan silaturahim dengan para alim ulama, entah dengan cara mendatangi majelis taklim atau mungkin ya kita pengen sowan begitu ya, silaturahim dengan kiai-kiai kita, dengan guru-guru kita. Maka itu sejatinya akan mendatangkan energi yang positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kemudian kita mendengarkan nasihatnya. Misalnya kita ini sudah merasa bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan. Tiba-tiba kita mendengarkan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan memperoleh apa yang dicita-citakan, dia akan mendapatkan dari apa yang diusahakan dengan sungguh-sungguh itu. Dikisahkan ada seorang santri yang sedang belajar di sebuah pesantren, karena pada awalnya dia bercita-cita untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri, tetapi sama orang tuanya dilarang, kamu harus mondok kan gitu ya. Dengan cerita yang mungkin populer ya, ada Negeri 5 Menara gitu ya. Karena bagaimana spirit mendengarkan nasihatnya orang yang bijak itu sehingga menembus relung yang paling dalam. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Jadi kalau kita ini ingin menjadi orang baik begitu, maka bagaimana itu tidak hanya sekedar diniatkan, tetapi kita usahakan dengan sungguh-sungguh karena kita mendengarkan nasihatnya para kiai, para ulama, sehingga kita diwajibkan untuk duduk-duduk bersama para alim ulama dan mendengarkan nasihatnya orang-orang yang bijak. Karena dijelaskan di dalam nasihat berikutnya, fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang sedang mati dengan cahaya hikmah. Jadi orang yang kadang-kadang dia kalut karena kebanyakan mengelamun, pikirannya itu kosong, maka menjadi sangat penting kita untuk sering mendengarkan nasihat-nasihat. Apalagi di era yang sekarang ini kita bisa sowan, bisa mendatangi siapapun yang kita hendaki, yang kita anggap memiliki ilmu hikmah, sehingga dengan seperti itu kita akan mendapatkan kebaikan. Nah, kehebatan Allah bisa
menghidupkan hati seseorang yang mati dengan cara kita mendengarkan nasihat-nasihat yang bijak. Kama yuhil ardal mayyitata bima'il matori. Allah akan menghidupkan hati seseorang yang mati dengan cahayanya hikmah, seperti Allah menghidupkan bumi yang tanah yang mati dengan turunnya air hujan. Jadi kalau ada tanah yang gersang kemudian turun hujan, maka kemudian tanah itu menjadi subur. Hal yang sama juga terjadi hati seseorang yang kering kerontang karena sering melakukan kemaksiatan, maka menjadi sangat basah hatinya karena sering mendengarkan nasihat para alim ulama yang bijak, sehingga yang baik ditindaklanjuti menjadi amalan yang bisa mengarahkan seseorang menjadi baik. Sesuatu nasihat yang di dalamnya mengandung sesuatu yang harus dijauhi, maka kemudian ditinggalkan. Maka dari situ sejatinya berkumpul dengan orang-orang yang soleh, para alim ulama akan mendatangkan kebaikan. Setidak-tidaknya kalau kumpul dengan orang baik mau maksiat itu rasanya kok ya malu kan gitu ya. Jadi kalau kita sering berkumpul dengan teman-teman yang baik, maka kita untuk melakukan kemaksiatan itu juga menjadi sangat enggan. Kenapa? Dijelaskan almar'u ala man ahabba, bahwa seseorang itu tergantung kepada siapa yang dicintainya. Kalau kita mencintai orang-orang yang alim, maka kita akan ketularan menjadi alim. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari nilai-nilai agama, maka kita akan sangat mudah sekali terprovokasi untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka pinter-pinterlah kita ini memilih teman, bukan berarti kemudian kita ini milih-milih karena yang dipilih itu karena kekayaannya, bukan seperti itu. Tapi kalau kita memilih sahabat atau teman, mari pilihlah teman-teman yang memiliki spirit yang bagus, sehingga dengan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain itu menjadikan kita pun juga akan menjadi baik. Pemirsa yang berbahagia, menjadi sangat penting untuk kita ingat bahwa mendatangi orang-orang yang soleh itu seakan-akan kayak kita ini ngecas baterai. Dari yang awalnya kita tidak baik karena kita dinasihati, mendengarkan nasihat itu dengan ikhlas, maka kita pun juga akan mendapatkan kebaikan dari nasihat ikhlas karena kita menerimanya dengan hati yang terbuka. Sebaliknya kalau orang itu sudah menjaga jarak, masuk aku itu omong ngono akeh yus kadung koyo ngene kan itu ya. Sekalipun saya ini diberi nasihat yang sebanyak apapun, saya ini sudah terlanjur menjadi orang yang tidak baik, ya sudah biar begini saja. Ya jangan seperti itu. Kenapa? Karena Allah memberikan peluang bagi kita untuk menjadi baik. Jangan-jangan orang lain dititipi spirit untuk menggerakkan kita menjadi baik. Maka berkumpul dengan orang-orang yang baik menjadikan kita mudah-mudahan di kesempatan yang lain senantiasa diingatkan oleh Allah agar senantiasa kita pun juga menjadi orang baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.